Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, dulu di tahun 2020 ya kalau nggak salah di awal-awal pandemi gitu ya. Itu ada satu berita yang sangat mencengangkan gitu ya. Mungkin ini film yang banyak ditonton oleh banyak orang. Yaitu film Black Panther, Wakanda Forever gitu ya. Nah pemeran utamanya Black Panther itu adalah Chadwick Boseman kalau nggak salah itu meninggal gara-gara kanker usus besar. Nah ini kan menjadi hal yang sangat bikin sedih lah ya banyak fansnya di seluruh dunia. Nah kalau kita ngomongin tentang kanker usus besar ternyata menurut data dari Global Cancer Observatory pada Maret 2021 kanker usus besar ini menempati kanker yang paling mematikan nomor 8 di Indonesia. Makanya kita harus tahu ya apa sih penyebabnya, gejalanya seperti apa. Supaya kalau ngomongin staging, maksudnya di stadium awal bisa kedetek dan akhirnya bisa ditangani dengan baik. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas seputar kanker usus besar. Nah ngomong tentang usus, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa cara yang bisa kita lakukan. Mungkin ini hal yang yang simple gitu ya. Yang bisa kita lakukan sehari-hari di rumah, ya mungkin kita kayak ini remeh-temeh banget gitu ya. Tapi sebenarnya ini bisa menjaga kesehatan usus kita. Maksudnya nggak kayak yang harus treatment apa, boleh. Tapi kita bisa mulai dulu dari yang something simple di rumah kita. Dan mungkin kita nggak sadar bahwa oh hal ini ternyata bisa bikin usus kita sehat ya. Kita bahas satu per satu. Kita lihat yang pertama pemirsa. Ini agak heran sih kalau ada orang yang masih menunda-nunda BAB gitu ya. Jadi gini, kalau kita ngomong menunda BAB, mungkin ada banyak alasan lah ya. Maksudnya orang juga kalau ngomongin BAB kalau udah kebelet, udah mules ya pasti cepet-cepet lah ya ke toilet seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang punya excuses sehingga mereka menunda BAB. Bukan menunda BAB juga, maksudnya kayak agak berat kali ya, agak susah gitu ya, sembelit gitu ya, yang akhirnya mereka susah BAB seperti itu. Tapi kalau ngomongin BAB sebenarnya ini kan harus segera dikeluarkan. Karena bagaimanapun BAB ini adalah feses yang mengandung banyak bakteri, kuman, dan lain sebagainya. Nah apa jadinya sih kalau akhirnya kita menunda BAB? Ya pasti dong, itu kan ada di dalam saluran gitu ya. Nah otomatis ketika itu ditahan-tahan, lama-lama di situ, otomatis sesuatu yang kotor itu bisa saja kemungkinan menyebar. Bisa menyebabkan infeksi dan lain sebagainya. Nah akhirnya apa? Tidak hanya berbatas pada susah buang air besar atau sembelit atau nahan BAB-nya aja, tapi bisa berisiko menciptakan penyakit-penyakit yang lain yang bisa mengganggu kesehatan. Salah satunya adalah kesehatan usus kita. Jadi kalau bisa sekarang ngerasain mules, pengen BAB, langsung segera ke toilet. Jangan ditunda-tunda, yang lain nanti di skip dulu gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Perbanyak asupan tinggi serat. Nah ini sering kali ya, kita itu kan sebenarnya di Indonesia banyak sekali ya hasil perkebunan yang sangat luar biasa lezat untuk dikonsumsi. Sayur-sayuran, buah-buahan, dan berbagai bahan makanan lain yang mengandung atau tinggi serat seperti itu. Kenapa? Karena ini bisa membantu kita untuk lebih mudah kayak yang poin pertama tadi ya. Supaya BAB-nya lancar, supaya tidak sembelit, supaya nggak harus ngeden-ngeden. Bayangin sih Anda kalau ngeden-ngeden itu kan berarti ada sesuatu tekanan yang berlebih dalam tubuh kita, salah satunya pasti berpengaruh ke kesehatan atau kondisi usus kita. Jadi kalau Anda ingin menjaga usus Anda dengan baik dan supaya ususnya tetap sehat, Anda harus mengonsumsi makanan, intake-nya harus yang tinggi serat. Nggak harus yang mahal-mahal, banyak yang bisa kita temuin makanan tinggi serat ya, misal bayam dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang sering kita temukan di sayur-mayur kita. Maksudnya di kulkas Anda pun mungkin ada, atau nggak perlu di kulkas, Anda beli di pasar tradisional juga banyak dan costnya masih affordable lah ya gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Minum air putih yang cukup. Nah ini dia ya, kita sering dikasih template bahwa kita harus minum 8 gelas per hari. Atau setidaknya 2 liter air putih atau air bening setiap hari seperti itu ya. Ini kenapa? Karena memang saluran pencernaan kita kan pasti butuh air ya. Sistem metabolisme kita juga butuh air.
Air itu kan gunanya untuk satu, pasti untuk menghidrasi tubuh. Yang kedua, pasti akan membantu proses pencernaan dan metabolisme tubuh. Sehingga ketika kita mengonsumsi air bening atau air minum yang cukup, maka akan membantu kita untuk memiliki proses pencernaan, sistem pencernaan yang baik. Dan pastinya apa? Berujung pada kesehatan usus kita. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Rutin berolahraga. Ini kadang kala ya kalau kita ngomongin usus kan mungkin erat kaitannya juga dengan orang BAB seperti poin pertama. Hari ini kenapa jadi ngomongin BAB banyak banget ya. Oke, tapi gini, ada loh orang yang bukan ada. Ini teman saya ya, pengalaman pribadi ada teman saya itu yang bisa berhari-hari itu dia nggak pup. Bener, it's real gitu. Orangnya ada gitu ya. Dia tuh nggak bisa BAB berhari-hari dan salah satu cara buat dia bisa BAB adalah berolahraga. Ya any kind of sport lah ya, mungkin kayak lari, jogging dan lain sebagainya yang bisa dia lakukan. Dan setelah berolahraga itu baru dia bisa pup, dia baru bisa BAB. Nggak ngerti, karena mungkin kayak kalau lari atau jogging mungkin ada hentakan ya gitu. Jadi kayak ada apa sih pressure di pompa gitu ya. Jadi dorongan supaya si fesesnya itu keluar. Tapi kalau kita ngomongin jenis olahraga apa sih yang mungkin bisa kita lakukan untuk membuat pencernaan tubuh kita jadi bagus, ususnya sehat, BAB lancar. Mungkin beberapa di antaranya adalah yoga dan tai chi. Yoga dan tai chi itu kan mungkin salah satunya kayak meditasi, merilekskan tubuh gitu ya. Jadi mungkin indikasinya adalah ketika tubuh kita rileks, fesesnya juga rileks, jadi smooth keluarnya gitu ya. Oke, itu tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan usus kita. Dan kami akan membahasnya saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan usus kita. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Hendra Nurjadin SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Hendra, apa kabar Dok? Selamat pagi Mas Raja. Selamat datang kembali di Bincang Sehati. Sekarang bisa full lihat wajahnya Dr. Hendra lagi ya. Oke ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan semua kembali normal dan kembali sehat gitu ya Dok. Amin. Oke, Dok, sebelum kita bahas kanker usus besar, kita bahas terlebih dahulu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan usus kita. Yang pertama adalah, nah ini nggak ngerti ya, mungkin ada beberapa orang yang for some reasons mereka harus menunda BAB. Entah kalian lagi presentasi bisnis gitu ya, atau lagi di perjalanan dan lain sebagainya. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi ketika orang menunda BAB? Apapun alasannya ya, kayak kan kita tahu ya BAB itu fesesnya kan pasti mengandung banyak bakteri, kuman dan lain sebagainya. Apa yang terjadi dengan usus kita ketika kita menahan BAB, dan ada nggak sih kayak toleransi waktunya? Paling lama berapa jam sehingga akhirnya usus masih aman gitu Dok? Idealnya BAB itu setiap hari, at least paling lama setiap hari kedua kita BAB. Kenapa begitu? Tentu kita tahu bahwa saluran pencernaan kita dari mulut sampai dengan anus itu berhubungan semua. Jadi apa yang terjadi kalau bisa BAB kita tunda? Satu, kita akan merasa bloated. Kenapa? Yang harusnya dikeluarkan nggak keluar, sehingga akan menambah volume di dalam perut kita. Kedua, kalau kita seringkali menunda, akibatnya kita seringkali mengedan untuk BAB. Yang sering terkena adalah ambien. Jadi ambien itu karena desakan dan tekanan di daerah anus menyebabkan pembuluh darah sekitar anus kan akan tertekan. Betul, dan dipaksa akan muncul. Itu. Yang ketiga tentu ya kita tidak nyaman dengan kali itu, maka seringkali timbul keluhan-keluhan saluran cerna bagian atas seperti dispepsia atau mungkin sakit mah orang bilang. Banyak juga penyebab di situ. Di samping sedikit sakit perut yang berulang. Pada anak-anak juga sering terjadi sakit perut berulang. Ternyata waktu kita analisa BAB nggak tuntas, karena 3 hari, 4 hari baru BAB, itu tentu akan menyebabkan masalah. Di samping kita tahu bahwa proses pembusukan berjalan terus, sehingga itu semua akan mempengaruhi metabolisme tubuh pada yang lainnya. Nah itu kan pasti banyak di feses itu kan pasti banyak ya kotoran-kotoran yang bisa saja menjadi sumber penyakit ya Dok ya. Dan kalau akhirnya di usus itu bisa nyebar nggak sih Dok? Atau gimana? Atau ada pelindungan proteksi sendiri di usus gitu? Sebetulnya sih menyebar kemana sih? Tapi yang utama kalau kita tersumbat BAB kita, kita sebut dengan ileus obstruktif. Ususnya bisa tersumbat gara-gara BAB, itu menyebabkan penyakit yang serius. Orang bisa datang ke rumah sakit karena seminggu 10 hari nggak BAB. Dan itu kembung banget, menyebabkan bloated sehingga
akan menyebabkan juga bahaya. Kenapa? Kita tahu usus itu banyak kuman juga yang Pak Raden bilang. Kalau terjadi pelebaran usus akibat sumbatan yang tanda kutip tidak bisa dikeluarkan, waktu itu kan akan terjadi dilatasi daripada usus yang bisa menyebar. Kita sebut dengan pelebaran, dan itu menyebabkan kuman itu juga menyebar. Bisa seperti itu sih. Tapi itu apa ya, maksudnya kalau kebetulan aku sih ya setiap hari setelah bangun tidur pasti langsung BAB gitu. Tapi kadang-kala ada ya orang, kebetulan ada personal experience temanku sendiri nih dok. Dia tuh kayak berapa hari, bahkan bisa sampai seminggu itu nggak BAB. Itu kayak pas ditanya, emang nggak ngerasa kayak, kalau kita kan mules ya, maksudnya mules pingin BAB gitu. Itu enggak loh dok, itu kenapa ya? Maksudnya ada yang salah sama ususnya atau enggak sih sebenarnya? Sebenarnya enggak, kita bisa diingat, usus kita panjang lebar loh ya. Usus besar itu 1,2 meter. Usus besar kita, itu sebenarnya memang penampungan feses sebelum kita keluar. Usus kecil yang sebenarnya proses penyerapan tubuh kita cukup panjang, 6-8 meter. Jadi kalau misalnya kita menyumbat usus besar, bagian bawah usus kita masih punya 1,2 meter, diameter 3 cm. Kita bisa menghitung berapa volume, belum lagi kalau dia meregang. Jadi nggak heran orang 10 hari bisa nggak BAB, bisa. Tapi pasti suatu saat at the end dia akan merasa bloated, tidak bisa makan, bahkan bisa muntah. Nah, ada beberapa orang nggak BAB beberapa hari, setelah itu akan muncul diare. Diare berapa hari bersih, mampet lagi. Itu overflow diarrhea, bukannya diare sesungguhnya. Banyak orang salah. Karena menganggap diare, dia makan obat diare. Padahal itu bukan diare sesungguhnya, tapi ada kepenuhan dan usus meregang sehingga yang bisa lewat ada kotoran bersifatnya cair. Kan kita tahu proses penyerapan itu dari kita makan, usus halus diserap, ampas makanan kita akan masuk ke usus besar bagian kanan. Itu berupa cairan. Akan diserap airnya oleh usus besar sebelah kanan, ke tengah, ke kiri, ke bawah, itu mulai mengental dan mengeras di ujung kiri. Sebelum ke anus itu harusnya sudah padat. Jadi kalau misalnya yang padatnya tertumpuk di bagian kiri, yang kanan feses cair kita mau lewat sulit. Akhirnya lama-lama kita yang keluar yang cair. Itu bukan diare, itu namanya overflow diarrhea. Jadi cycle gitu dong? Akan berulang terus gitu? Iya bisa, karena kebiasaan. Itu yang tidak boleh. Nggak boleh ya? Nah, suatu saat pas mungkin benar-benar susah, impacted, nggak bisa keluar sama sekali, akan pergi ke rumah sakit. Ya, kadang-kadang bisa operasi, kadang-kadang. Karena kenapa? Usus saking lemahnya nggak bisa bergerak, menyebabkan itu tadi dilatasi, menyebabkan kita sebut dengan ileus obstruktif. Aduh. Tapi memang jarang lah kalau sampai BAB. Ada sih, ada. Saya berapa kasus bisa begitu. Khususnya orang tua. Khususnya orang tua. Itu berpengaruh sama intake makanan juga yang masuk nggak sih? Karena mungkin untuk lancar BAB, tentu. Iya, seperti poin kedua ya, masalah serat gitu ya. Nah, serat ini apa yang manfaat atau fungsi terbesar ketika kita ngomongin untuk kesehatan usus kita? Selain masalah BAB untuk melancarkan, kan fungsinya serat untuk kesehatan usus gimana dok? Yang serat yang kita pastikan menyebabkan BAB kita lebih bulky dan lebih lembut. Jadi serat akan menyerap cairan, sehingga akan membentuk feses yang lebih lembut dan lebih mengembang. Dan kalau kita mengembang, kita tahu bahwa rangsangan BAB salah dengan peregangan usus. Begitu meregang, kita akan berasa mau BAB. Itu akan terdorong lebih mudah karena lembut. BAB itu fungsi serat dalam usus besar kita. Di samping juga membersihkan. Kita tahu bahwa serat itu kita nggak diserap seperti kita makan sesuatu. Karena maaf nih, makan kangkung keluar kangkung. Makan sawi keluar sawi. Nah, itu normal. Bukannya pencarian terganggu, normal. Oh gitu dok? Iya. Makan kangkung keluar kangkung tuh makan genjer tuh, keluar genjer. Itu benar? Iya, karena seratnya sangat kasar. Dan memang fungsinya itu kan bukan untuk tanda kutip diserap dan habis seperti kita makan daging misalnya kan. Kalau daging kita nggak pernah keluar daging, tapi sayur kasar pasti. Karena sifatnya itu nggak diserap untuk membantu membersihkan usus besar kita. Maka studi kan sudah menunjukkan orang-orang dengan high fiber diet itu lebih kurang resiko terhadap kedepannya kanker usus besar. Salah satunya. Gitu. Ya. Jadi bisa dengan makan kangkung gitu ya? Salah satunya. Namanya high fiber diet, itu jelas. Dibandingkan orang yang nggak pernah makan sayur, itu sudah ada studi banyak membuktikan bahwa fiber serat sangat penting untuk usus besar kita. Nah, tuh pemirsa ya, jadi kalau banyak yang bully ya masalah kangkung, kalau masuk kangkung keluar kangkung, ternyata manfaatnya banyak ya dok ya. High fiber diet ya, harus dicatat ini ya. Jadi kalau ada yang bully, ada lagi makan kangkung, langsung ambil cuplikan ini dokter Hendra ngomong apa ya gitu ya. Oke dok, selanjutnya adalah minum air putih atau air bening. Hubungannya dengan mungkin menghidrasi tubuh juga, tapi untuk sistem pencernaan terutama khusus gimana? Kita tahu bahwa proses daripada
makanan kita, tahap akhir kan di usus besar, di mana ampas makanan yang cair dari usus kecil akan masuk ke usus besar dan akan diserap airnya kembali untuk dikembalikan pada usus kecil. Jadi dari proses dari yang feses cair menjadi pada itu usus besar terjadinya. Jadi salah satu fungsi usus besar adalah menyerap cairan dan dikembalikan ke usus kecil. Nah, apa bila kita kurang minum? Tentu kan tubuh mencari sumber air dari mana. Salah satunya akan memperbanyak penyerapan air di dalam usus besar. Akibatnya apa? BAB kita akan kering dan sulit dikeluarkan. Makanya nggak heran kalau orang sudah bisa berhari-hari, itu fesesnya bisa mengering dan kecil-kecil. Karena saking diserap airnya jadi akhirnya mengering dan mengeras. Kayak pupnya kambing. Nah, itu orang bilang. Itu sulit. Apalagi numpuk banyak akhirnya menjadikan kayak batu-batu yang menyumbat di bawah. Jadi sehingga kalau kita kurang cairan, pasti BAB kita juga akan menjadikan sulit. Karena menjadi kering, tanda kutip. Sehingga ya penting untuk banyak minum untuk menambah volume di dalam cairan feses kita. Berarti memang jangan lupa minum ya, harus cukupi karena memang selain untuk menghidrasi tubuh juga membantu kesehatan usus dan proses BAB itu sendiri. Supaya nggak menyiksa juga kan, takutnya kalau kering kan jadi kayak sulit dan luka juga bisa jadi. Oke dok, yang terakhir adalah olahraga. Olahraga dengan kesehatan usus gimana dok? Betul sih, kita tahu bahwa pasien kita bedridden akibat stroke misalnya. Walaupun oleh caregiver atau keluarga diberikan blenderan sayur, diberikan pakai NGT, tapi karena dia nggak bergerak, pasti akan kesulitan dengan buang air besar. Termasuk pasien-pasien dirawat bisa di ICU dan sebagainya, mungkin yang bedridden lama, pasti akan kesulitan. Kenapa? Kita tahu mungkin dengan olahraga, di mana tubuh bergerak, usus pun soalnya yang Mas Raden bilang, ayak dia, ya, digoyang, mungkin ada pressure, kalau kita jongkok dan sebagainya, kan ada pressure tambah di intra abdomen kita, menyebabkan daya dorongnya akan lebih baik. Itu sudah terbukti juga bahwa olahraga akan membantu sih. Oke, jadi tapi akan menjadi challenge untuk yang pasien yang bedded tadi yang agak lama betul. Ya. Itu kan jadi challenge juga karena belum tentu juga mereka bisa berdiri dan berolahraga, apalagi berolahraga ya. Nah inilah challenge-nya ya. Oke dok, thank you ya. Ini sudah terjawab cara menjaga kesehatan usus. Nanti kita lanjut lagi dengan kanker usus besar di segmen selanjutnya ya. Baik. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Seru loh tadi selama break juga Dr. Hendra kasih brainstorm insight tentang kanker usus besar yang ternyata wah ya sangat mengerikan ya gitu ya. Ya ini menjadi satu hal yang mungkin banyak orang tidak aware tapi akhirnya ini masuk bahkan bisa jadi top 3 juga gitu ya, terbanyak dan akhirnya juga bisa menyebabkan kematian juga di top 10 juga ya atau top 8 seperti itu. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini seputar kanker usus besar, boleh tanya-tanya di 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @theifamily ya. Kita masih bersama dengan Dr. Hendra Nurjadin SPP DKGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke Dr. Hendra, kita lanjut lagi. Boleh dijelasin lagi secara detail lagi usus besar. Kan orang taunya usus gitu ya. Usus lah. Awam ya, bukan orang medis gitu. Usus ya usus, maksudnya sistem pencernaan, makanan yang kita makan, kunyah itu masuk usus, keluar lewat anus, that's it gitu. Maksudnya mereka nggak ngerti kayak apakah usus besar, usus apa lagi gitu. Kalau usus besar ini sendiri seperti apa? Gini, saluran pencernaan kita itu terbagi berapa bagian sih? Bagian atas kita sebut bagian atas dari kerongkongan, lambung, usus 12 jari. Itu usus bagian atas. Nah bagian sebetulnya di kedokteran bagian atas dan bawah. Tapi secara praktis kita membagi 3 malah. Yang tengah itu usus kecil. Panjangnya kalau kita lebarin nih, kita panjang bisa 6 meter. 8 meter? Panjang. Kalau kita lebarkan yang usus kecil itu fungsi penyerapan. Penyerapan makanan yang semua yang kita makan dan dicerna di lambung dan diberikan enzim di usus 12 jari. Ke usus halus akan diserap oleh usus halus semua nutrisinya. Setelah selesai diserap, kan diberikan air gampang diserap. Masuk ke usus besar, itu adalah bagian bawah. Panjangnya 1,2 meter. Dari sebelah kanan akan masuk ke dalam saluran namanya usus besar bagian kanan itu
kolon ascendent, ya, yang naik ke atas, kemudian melintang transversum, kemudian turun ke bawah descendent, dan terakhir ada di rectum. Itu panjangnya 1,2 meter. Itu proses penyerapan air sehingga apa yang kita makan dan diserap menjadi cairan kembali ke dalam usus besar menjadi padat, kemudian dibuang di anus pada berikutnya. Kalau seperti itu cukup panjang. Cukup panjang ya. Ternyata yang kita pikir kayak perut kita ini kecil kayak gini, ternyata bermeter-meter ya tadi. Iya. Bahkan di total bisa 10 meteran lebih Bisa ya. 10 meter kalau kita panjangin begini ya. Direntangkan ya. Iya. Oke, nah kalau usus besar ini sendiri gitu ya, sebenarnya kenapa akhirnya bisa terjadi kanker? Kita bahas dulu kanker usus besar. Kan kalau orang awam berpikir kanker itu biasanya dok ya, kanker itu adalah manifestasinya apa? Dia benjolan, ya, benjolan, segumpal daging lah gitu ya. Itu yang di pikiran kita kayak tumor. Kanker itu kan tumor yang ganas kan seperti itu. Nah, kalau kanker usus besar itu apakah memang muncul seperti benjolan besar atau seperti apa sih kanker usus besar ini, dok? Semua tumor atau tumor kan adalah sebutan untuk benjolan. Dari yang kecil tentu. Oh, dari yang kecil. Semua. Ya. Tumor semua dari yang kecil. Membesar. Kalau tumor jinak, dia tentu tidak akan cepat membesar dan tidak akan menyebar. Dan sangat lambat. Mungkin juga nggak akan berkembang sampai yang besar. Kalau dia tumor ini bersifat ganas, kita sebut cancer, itu akan cepat berkembang. Karena mensuplai bahan makanan dia, pembuluh darah dia banyak sekali. Semua dari kecil. Nah, di usus besar, kita ketahui bahwa benjolan kecil kita sebut dengan polip. Kutil istilahnya. Kalau di kulit kutil, itu polip. Maaf. Oke. Dari polip kecil, kita nggak akan pernah tahu nih polip jahat atau baik. Kalau kita tidak angkat dan tidak periksa di bawah mikroskop. Oke. Jadi penting banget bagaimana kita mengidentifikasi polip yang ada di saluran cerna usus besar, kemudian kemudian bagaimana kita harus mengevaluasi. Ini itu harus dilakukan. Oke, dok. Nanti kita akan bahas lagi ya di segmen selanjutnya tentang kanker usus besar ini sendiri, apa yang menyebabkan dan gejalanya seperti apa gitu ya. Oke, pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker usus besar. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Hendra Nurjadin, SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, dok, kita lanjut lagi. Apa yang akhirnya menyebabkan orang bisa mengalami kanker usus besar? Ini kan kondisinya sangat mengerikan juga ya kalau kita hubungannya dengan kanker plus usus besar, di mana ini sistem pencernaan kita. Apa yang akhirnya banyak sekali prevalensi kanker usus besar terjadi gara-gara faktor risiko ini gitu, dok? Sebetulnya sih kalau kita lihat daripada penyebab kanker usus besar, 75% tidak diketahui. Sporadik dan kita nggak tahu kenapa. Masalah dengan genetik 15%. Kemudian ada berapa persen dengan orang-orang yang punya peradaan usus, IBD misalnya, itu punya tendensi mungkin 1 atau 2% kejadian kanker. Kemudian orang dengan poliposis, jadi penyakit yang banyak polip-polip di dalam usus besar juga itu bertambah sekitar 5%-an lah kurang lebih. Jadi 75% unknown. Kenapa terjadi begitu? Sehingga harusnya sih kalau kita mengetahui bahwa salah satu terbanyak adalah tidak ketahui, kita mesti mengerti faktor apa walaupun kecil bisa menyebabkan tambahan kan yang bisa kita dicegah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mencegah jangan sampai terkena, kan 70% kita tidak bisa kita ngapa-ngapain gitu kan kasarnya. Tapi at least kita bisa mengurangi yang 75% dengan apa itu tadi. Mencoba kita BAB yang baik. Kemudian kita pastikan kurangi yang men-trigger. Yang pasti kan alkohol, rokok. Kemudian salty food juga bisa pengaruh. Ya, terlalu asin. Makanya kita hindarkan ketiga makanan ini, termasuk juga beberapa kan orang suka memakan sesuatu yang sifatnya dari mungkin ikan segar dicelup apa dia apa dalam waktu berapa hari berapa minggu kan mereka makan, itu juga sebaiknya dihindarkan. Semua yang proses
pematangan bahan-bahan yang tidak, tanda kutip, tidak jelas materi seperti apa, sebaiknya dihindarkan sih. Oke. Wah, ini tiga poin tadi ya yang cukup menguras dompet juga nih. Ya. Alkohol, rokok, dan salty food gitu. Ya. Oke, maksudnya kayak kalau rokok sama alkohol ini kan kita bisa dikatakan secara umum ini ya adult lah ya, orang dewasa gitu. Kalau salty food kan banyak yang tidak hanya orang dewasa aja, dari anak-anak pun sekarang masalah fast food segala macam itu disukai. Jadi kalau kita berbicara 3 faktor ini, terutama salty food ini sendiri, siapa aja yang berisiko mengalami kanker usus besar? Apakah ini termasuk anak-anak juga bisa berisiko? Sebetulnya insiden kanker usus besar sebenarnya sesuai dengan umur. Jadi anak-anak tentu akan jarang. Tapi pernah saya mendapatkan kanker usus besar pada usia 23 tahun berapa bulan yang lalu. Ada 27 berapa orang. Tapi rata-rata memang mendekati 50, 40, 50 ke atas rata-rata. Sehingga orang-orang sebetulnya kita tahu kan ya 75% tidak tahu, makanya muncullah colorectal cancer screening yang harusnya kita sudah mulai mengedukasi, bagaimana pentingnya mengedukasi, mencegah, karena kita tahu bahwa satu-satunya benjolan kecil yang bisa dilihat kalau kita masukin kamera. Nah, usus besar itu cukup panjang. Nah, itulah harusnya bagaimana kita mengingatkan lah awareness masyarakat itu bahwa kanker usus besar itu kan nomor 3 ya. Yeah. Pria dan wanita kurang lebih nomor 3. Jadi cukup besar. Seperti wanita, kenapa harus melakukan pap smear? Tiap tahun 3 tahun kan itu mereka awareness itu sudah cukup tinggi. Semua hampir rata mungkin sudah mereka banyak melakukan, tapi usus besar belum. Nah, awareness itu bisa kita edukasi pentingnya. Bukan hanya menunggu gejala. Kalau kita menunggu gejala bisa udah advanced stage, sudah di atas stadium 3 semua tuh biasanya kalau udah BAB-nya bergejala tahap cancer. Ya, itu memang awareness. Ya, kalau masalah kesehatan memang poin pertama pasti awareness ya, Dok. Ya. Apapun penyakitnya, bahasanya apa ya, tidak ada penyakit yang remeh-temeh sih, tapi seringan-ringannya penyakit pun kalau awareness-nya nggak muncul juga bisa berbahaya karena akhirnya tidak tertangani dengan baik dan bisa fatal akibatnya seperti itu ya, Dok ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang kanker usus besar ini sendiri, sebenarnya apa ya, tanda yang kelihatan gitu ya, itu yang seperti apa? Kan gini, kalau tadi kan dokter menyebut oke, anak-anak itu jarang, meskipun kemarin ketemu kasus umur 23 sama 27 gitu ya. Rata-rata 45 above lah gitu, 50 ke atas. Nah, kalau kita berbicara di hal tersebut kan, di kategori tersebut, oh berarti 50 plus lah rata-rata. Oke lah, kan mereka mengalami proses aging, gitu. Degeneratif, metabolik menurun segala macam. Apa itu berkaitan dengan hal tersebut? Betul, bisa. Tapi ingat, aging, degeneratif kita bisa mencegah. Bagaimana aging proses itu tidak menjadi harmful buat kita. Nah, makanya lakukanlah bagaimana kita mencegah sedini mungkin semua penyakit yang berkaitan dengan aging, salah satu cancer. Nah, itu mencegahannya, preventifnya dengan awareness tadi ya? Iya, harusnya begitu. Gitu ya. Oke, aging, degeneratif itu bisa dicegah gitu. Karena itu ya kembali lagi ke awareness kita seperti itu. Oke, sekarang kalau orang akan, nah ini ya, nggak tahu. Karena kembali lagi sih Dok, ke awareness gitu ya. Karena sebagian besar tidak hanya kanker usus besar aja mungkin. Di sebagian besar kasus kanker gitu ya. Sorry itu saya banyak sekali yang akhirnya ke rumah sakit ketemu dokter, di staging udah yang ke stadium berapa gitu. Nah gitu, itu kan jadi aduh angka harapan sembuhnya gimana dan lain sebagainya kan gitu. Nah ini kan nggak kerasa atau terjadi pembiaran kayak ini mah cuman nyeri-nyeri biasa, sakit biasa gitu. Nah ada nggak sih satu gejala atau tanda khusus yang akhirnya ini kayak mengarah ke kanker usus besar gitu kan. Karena kan kita ngomongin usus ini kan pencernaan, pasti dong sedikit banyak kerasa diare aja, kita kerasa kayak gluduk kan gitu. Itu gimana Dok? Satu, kita mesti tahu bahwa semua tumor atau cancer tidak akan bergejala pada stadium awal. Karena masih kecil. Oh iya. Kalau udah membesar baru timbul gejala. Nah inilah yang mesti kita ingat. Jadi satu, memang gejala itu akan muncul kalau sudah cukup besar. Dan umumnya misalnya kita masalah dengan usus besar nih, cancer. Apa yang dilakukan kalau kita bergejala lah? Sebetulnya kita kalau kecil seperti saya bilang, stadium 1, 2 pun kadang-kadang orang nggak bergejala, kadang-kadang suka menganggap remeh. Itu tadi. Satu paling sering kalau misalnya kita usus besar kan yang paling sering terkena cancer adalah bagian rektum tuh dekat anus dan sebelah kiri. Jadi rektum dan sigmoid itu daerah yang paling bawah lah yang sering. Kedua bagian sebelah kanan, kiri dulu kiri. Yang descendant sebelum ke anus. Itu biasanya gejalanya apa? Kalau ada berdarah. Nah banyak orang menyepelekan, habis berdarah, oh itu ambeien. Keluar nggak ambeien? Oh enggak, ambeien dalam. Nah hati-hati, kalau ada resiko BAB berdarah,
umumnya menjelang usia-usia yang Mas Radin bilang above 45, 50, hati-hati. Mungkin bukan simple ambient. Jangan-jangan ada sesuatu di luar daripada ambient. Mesti dicek. Kalau sebelah kanan, yang paling sering kan sebelah kanan juga nih usus besar itu adalah nggak pernah terlihat berdarah, tapi dikit-dikit berdarah tanpa terlihat karena usus besar kita kanan ini kan masih dalam kata kutip masih agak jauh ke anus. Makin dekat ke anus kan makin merah kalau kita berdarah. Makin kanan enggak, karena sudah bercampur feses. Seringkali tanpa sadar nih, loh kok pucat ya? Makin lama kok makin pucat dan makin kurus. Hati-hati, barangkali ada proses kanker di usus besar bagian kanan. Ascendent itu hati-hati. Jadi gejala itu paling sering ada itu tadi. Satu, BAB berdarah. Kedua adalah kita anemia itu HB-nya turun. Ketiga, kok BAB saya berubah ya sifatnya. Saya sebut dengan bowel movement changes. Jadi bisa diare terus-menerus yang nggak sembuh-sembuh di atas 4 minggu, hati-hati. Kita sebut dengan diare kronik. Jadi jangan menyepelekan diare kalau di atas 4 minggu. Karena itu termasuk kategori yang tanda kutip harus kita periksa lebih lanjut. Kemudian apalagi mungkin kok kaliber fesesnya berubah. Dulu misalnya bisa besar, mohon maaf nih, misalnya kayak pisang. Kok sekarang mengecil? Hati-hati. Dan itu persisten, nggak pernah kembali ke ini. Jadi ada perubahan daripada pola defekasi maupun bentuk feses yang kita dan persisten. Itu hati-hati. Berarti ada perubahan dari usus besar kita, mesti kita teliti lebih lanjut. Di samping faktor usia tadi, kita mesti aware bahwa semakin meningkat usia kita, kita harus lebih hati-hati penyakit-penyakit yang sifatnya salah satunya ada cancer. Nah, itu dia ya. Lagi-lagi kalau kita ngomongin pencegahan preventif ya, itu kan dari awareness. Nah kadang-kadang orang pup ya pup aja gitu, nggak merhatiin. Oh ya mungkin hari ini karena makan kemarin lancar karena makan banyak serat, ini nggak lancar karena kurang serat gitu. Jadi kayak nggak begitu aware, nggak begitu notice bahwa pupnya seperti ini, gitu. Konsentrasinya seperti ini kan kadang-kadang orang nggak aware gitu ya dok. Ya, harusnya dilihat oleh buah. Biasa kan, biar kita tahu apa yang tubuh kita. Itu agak geli sih ya sebenarnya. Tapi itu memang harus ada tubuh kasih alarm seperti itu wajib untuk kita ngecek ya dok ya. Iya, banyak ada pasien saya nggak tahu kok HB turun, tahu-tahu kelayangan, tahu-tahu BAB berdarah. Kan dia nggak pernah notice tiap hari habis langsung di flash gitu kan. Lama-lama kok makin pucat, dia nggak tahu. Nah itulah. Tapi emang nggak kerasa, masih gini, ya apalagi ngomongin diare 4 minggu, gimana itu rasanya diare 4 minggu ya, terus BAB berdarah. Itu kayak, oke lah kalau diare kerasa lah pasti ya gitu. Tapi kalau BAB berdarah segala macam, itu sebenarnya ketika itu keluar gitu ya, itu sebenarnya ada nggak sih kerasanya, maksudnya ada kayak apa ya, rasa perih atau apanya gitu. Karena kan kadang-kadang nggak aware tuh tadi. Iya, kalau dekat anus pasti berasa, kok netes. Habis BAB kok ada yang netes, berasa cairan keluar. Mungkin pas di t-shirt loh kok merah. Karena pendarahan dekat anus berarti lebih segar. Dan tidak bercampur feses kita. Makin jauh dari anus, khususnya sebelah kanan nih, ascendant, usus besar yang awal, itu tidak netes. Karena darah akan bercampur dengan feses kita. Yang keluar warna fesesnya berubah. Harusnya mungkin normal kuning kecoklatan, ini kok merah marun. Atau mungkin ini kan orang nggak aware bahwa itu telah terjadi pendarahan di usus bagian kanan kita. Tetap, harus dilihat harusnya. Oke, tapi volumenya nggak sor gitu ya dok ya? Kalau dia kan kita tahu, bisa secara persisten, BAB kita nggak pernah berbentuk. Persisten ya, berminggu-minggu selalu itu hati-hati. Itu kan ada sesuatu yang berubah dalam sistem usus besar kita. Tapi kalau sebentar buyar, sebentar padat, firm, itu nggak apa-apa. Sekali BAB kita agak cair, kemudian kembali tidak masalah. Artinya tidak persisten berubah daripada. Oke, berarti fesesnya nggak konsisten. Oke, tapi kalau ngomongin tadi, dokter kan 1000 hari pertama katanya nggak menimbulkan gejala ya, atau 1000 apa tadi yang kanker usus besar? Tidak. Stadium awal. Stadium awal. Itu nggak akan gejala apa-apa. Gitu ya. Masih kecil. Masih kecil. Nah kecilnya itu sampai akhirnya bergejala itu ada nggak, maksudnya diameternya berapa atau mungkin akan berbeda setiap orang? Berbeda tiap orang. Jadi tergantung jenis daripada apakah cancer dengan polip. Polip yang mungkin yang flat, yang apa mungkin agak lambat. Tapi ada polip yang mungkin agak sedikit pedunculated, yang agak sedikit nonjol. Kan ini gampang kegesek-gesek. Jadi polip itu ada kutil kecil. Jadi polip itu kalau bisa dia kan gampang luka, kegesek. Apalagi polip ini aja punya tendensi menjadi cancer. Kita sebut adenoma. Adenoma kan pre-cancer daripada polip. Tapi kalau misalnya polipnya yang bukan adenoma, misalnya hanya hiperplastik, hanya kulit tebal lah,
atau mungkin hanya inflamatori, itu kan polip yang tidak punya tendensi menjadi kanker. Jadi berbeda, termasuk juga lokasi yang betul menentukan. Kalau misalnya lebih dekat anus kan lebih gampang berdarahnya saya bilang. Tapi kalau di luar lebih jauh lebih lambat. Jadi tiap orang ya beda-beda ya. Beda-beda. Nah itu ada nggak mungkin lebih kerasanya, karena kalau dekat anus kan mungkin kalau orang wasir kan kerasa agak sakit gitu ya dok ya. Nah kalau ini kan ada benjolan juga, dia ada kerasa. Either itu di dekat anus ataupun di luar. Kalau dekat anus pasti berasa seperti ambeien. Karena orang-orang masuk kok saya pengen pup terus ya. Karena ada tendensi kalau tumor dekat anus itu kan akan menekan. Jadi perasaan kita ada yang mau keluar. Nah itu kan ada namanya tenesmus. Jadi perasaan ingin defekasi tapi nggak mau keluar. Mungkin itu ada, biasanya seringkali berdarah. Tapi di tempat yang lain dia nggak akan berasa, kecuali dia besar. Kan diameter usus besarnya bisa 3 cm. Kalau dia membesar sampai dengan 10 cm, pasti akan nonjol di sini. Ada pasien saya merasa, tapi biasanya udah nyumbat sih. Kalau di atas 3 cm udah nyumbat, pasti. Tapi kalau misalnya masih kecil, biasanya nggak akan nyumbat. Tapi biasanya sering itu tadi gejalanya. Ke sebelah kanan kok pucat ya, makin lama pucat. Nah, dia datang bukan karena BAB berdarah, tapi lebih banyak karena dia sekelayangan. Karena darahnya keluar tanpa disadari. Pas kita lihat berat badan turun, kan itu gejala kanker gitu. Berat badan turun, makin pucat, nggak nafsu makan. Nah, hati-hati, apalagi ada family history dengan kanker. Nah, itu juga berarti ada pengaruhnya. Harus aware, karena makanya itulah screening untuk kanker kolon. Itu kalau ada family history ayah kita, orang tua kita kena, usia lebih muda, 40 kita mulai screening. Kalau orang tidak ada gejala kanker di keluarga, 50 kita start untuk screening. Oh, berarti ada hubungan ya. Maksudnya ketika ada mungkin kakek nenek kita kena colon cancer, berarti ya udah 40 plus kita udah harus mulai coba aware, ya. Tapi lebih awal early bisa dok? Atau standarnya 40? Gini, karena kita tahu bahwa guideline untuk namanya colorectal cancer screening, CRC screening, itu di semua negara sudah ada. Indonesia pun sudah ada. Dari DPS sudah membuat panduan colorectal cancer, itu ada. Itu sudah mulai, tapi penjalanannya agak sulit. Negara yang lebih maju udah jelas. Semua Eropa, Australia, dulu pun Amerika 50 tahun ke atas tidak ada keluhan apapun di dalam buang air besar dan tidak ada family history dengan cancer, sudah mulai colorectal cancer screening. Nah sekarang mungkin 2 tahun yang lalu Amerika sudah menurunkan, bukan 50, 45 mulai sekarang. 45? Betul, karena insiden kanker mereka mungkin lebih tinggi di ketemuan, jadi menurunkan level start untuk daripada screening. Kalau keluarga kita nggak ada cancer, kalau normal nih screening pertama 10 tahun sekali. Tapi kalau ada polip, tergantung jenis polip, besar polip dan jumlah polip. Bisa setahun, 3 tahun atau 5 tahun. Gitu. Jadi kalau kita punya keluarga cancer, usia 40 udah mulai start. Kemudian 5 tahun sekali, walaupun tidak ada keluhan apa-apa. Nah itu jadi PR kita bersama 270 juta jiwa di Indonesia untuk lebih aware tentang hal tersebut ya dok ya. Betul. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, aku bacakan ini dari Pak Aldi. Dok saya mau tanya nih, apa BAB berdarah bisa disebabkan karena makanan pedas? Pasti suka pedas nih Pak Aldi ya. Saya pernah beberapa kali BAB berdarah setelah makan pedas, tapi saya nggak selalu BAB berdarah setiap makan pedas. Nggak konsisten nih Pak Adi. Gimana ya? Faktor apa aja yang bisa menyebabkan BAB berdarah ya dok? Gimana solusinya dan apa BAB berdarah ini pertanda kanker usus besar? Terima kasih. Ini kadang-kala kalau makan pedas berdarah, kadang-kala enggak BAB-nya. Gimana itu dok? Gini, kita tahu bahwa yang paling sering adalah tentu kita mikir yang simpel dulu. BAB berdarah tentu mungkin ambeien, paling sering betul. Karena berkaitan dengan pola makan dan pola BAB. Pola BAB yang nggak teratur, yang Mas Radin bilang bisa seminggu, itu kan tentu akan keras kalau BAB, pasti ngeden. Kalau ngeden pasti lama. Nah itu akan menyebabkan ambien kita bertambah, pasti berdarah. Kedua, makan pedas juga sama. Makan pedas kan kalau kita ingat cabai rawit, di mulut panas, di bawah juga masih panas ya ingatnya. Itu tentu akan mengiritasi dan sebagainya, menyebabkan mungkin bisa berdarah. Apakah ambeien ataupun erosi, kayak luka di dalam anus kita. Itu bisa terjadi. Tapi sama itu mesti ingat, kalau kita punya resiko kanker, keluarga kita atau umur kita 45 tahun ke atas, hati-hati nih. Jangan mensepelekan ini hanya ambeien. Buktikan bahwa itu ambeien dengan cara di screening. Jadi kita kan harus berpikir yang terburuk apa, itu buktikan dulu. Berpikir yang simpel, oh ini nggak apa-apa, cuma lecet doang. Apa kita tahu faktor resikonya ada dalam tubuh kita. Jadi kita harus lebih aware. Nah kita belum tahu nih ya riwayat keluarganya Pak Aldi seperti apa. Jadi harus dicek dulu riwayat keluarga, sama mungkin ada keluhan-keluhan yang lain yang selama ini kayaknya muncul bisa
ada selain di luar makan pedas gitu ya. Di luar nggak apa kok masih beda, hati-hati. Hati-hati ya Pak Aldi ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Aldi. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Hendra Nurjadin, SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke Dok, ini kan yang menarik ya. Tadi selama break juga Dr. Hendra ternyata punya pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana kemudian masyarakat bisa lebih aware untuk melakukan screening ya di awal gitu ya. Karena kan harus tahu nih, tadi mungkin seperti pertanyaan Pak Aldi ya. Ini sebenarnya wasir, ambeien, atau menuju ke kanker usus besar kan nggak ada yang ngerti dengan screening. Nah biasanya screening, nah ini juga untuk meningkatkan awareness masyarakat nih Dok, hari ini kita berbicara. Apa yang bisa dilakukan untuk screening bahwa oh ini menuju, terutama untuk yang 45 plus lah ya, above gitu seperti itu. Screeningnya seperti apa kan selama ini mungkin masyarakat yang taunya MCU, standarnya seperti itu. Nah di MCU itu ada apa enggak gitu kan? Atau ya paling mentok-mentok pap smear gitu ya. Itu untuk yang perempuan aja kan seperti itu. Nah gimana untuk screening awalnya? Satu sebetulnya kan yang disarankan semua banyak. Satu secara reguler kita memeriksa darah samar dalam feses. Itu paling simpel. Dalam MCU itu ada bahwa ada pemeriksaan feses. Tapi tidak semua orang kan suka mensubmit feses dia karena masalah sampel yang dia bilang nggak mau. Itu paling simpel. Kalau secara persisten di dalam pemeriksaan feses kita ada darah samar. Darah samar tadi kita BAB nggak kelihatan merah. Tapi kalau ada selalu ada, hati-hati. Mungkin ada sesuatu mesti kita lihat. Jadi yang simpel dari darah samar. Kedua tentu pemeriksaan endoskopi. Endoskopi ya kita melakukan pemeriksaan kamera ke dalam usus besar kita teropong. Jadi dengan endoskopi kita bisa melihat namanya kolonoskopi. Kutil atau polip kecil pun bisa terlihat karena kita bisa besarkan. Dan itu jangan clear jelas terlihat. Jadi semua polip kita buang-buang. Kita potong, kita buang-buang. Itu bukan operasi ya, kita hanya polipektomi. Semua polip. Nah, perkembangan polip itu kita nggak pernah tahu nih. Identifikasi ada polip di cikal bakal kanker bisa diketahui pada saat kita ambil polip kita periksa di laboratorium. Tapi secara kasat mata kalau kita lihat endoskopi terlihat kok. Oh ini adalah polip yang sifatnya adenoma. Jadi cikal bakal cancer. Tapi apakah adenoma itu sudah mulai berubah sifat? Jika itu dysplasia ringan, sedang dan berat. Artinya kan berat setengah kali jadi adenokarsinoma itu kanker usus besar. Hati-hati. Jadi itulah kita lihat. Nah, perkembangan dari polip kecil menjadi kanker lama sebetulnya 10 tahunan, bahkan bisa 19 tahun lama. Makanya colorectal screening itu dilakukan dengan normal bisa 10 tahun sekali karena orang normal bersih semua sampai bisa muncul polip mungkin bisa 10 tahunan, 5 tahunan. Jadi perubahan dari polip yang sifatnya polip kecil kutil biasa itu bisa 10 tahun bahkan 15 tahun. Oke. Nah, lama. Semisal ini berandai-andai, semoga enggak ya Dok ya, kan 10 tahun. Semisal nih periksa sekarang gitu ya, belum ada polipnya gitu. Terus ternyata baru mulai muncul setahun kemudian. Kan kita akan periksa berarti 10 tahun lagi. Dan itu 9 tahun dari kemunculan. Gimana tuh Dok? Harusnya tidak. Kenapa? Kita tahu patologi. Kecuali, mohon maaf nih, kita miss. Misalnya kita dalam melakukan endoskopi. Karena bowel preparation, persiapan dibikin bersih. Mencetnya nggak bersih. Jadi kita masih banyak feses dalam. Tentu akan menyulitkan deteksi dini untuk menemukan sekecil mungkin polip yang ada. Itu bisa miss. Kalau kita bersih, yakin 100% dan pemeriksaan kita teliti, nggak ada yang miss, harusnya tidak akan terjadi. Harusnya tidak ya. Nah, karena kita udah jelas kok di dalam tekstur dikatakan bahwa pertumbuhan polip di kanker bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Jadi cukup panjang. Makanya kenapa angka screening colorectal cancer kalau kita nggak punya keturunan 10 tahun sekali. Kalau ada keluarga cancer 5 tahun sekali. At least 5 tahun mungkin akan tumbuh baru kalau sebelumnya nggak ada. At least 5 tahun. Seperti juga mungkin wanita, mohon maaf tadi kan masalahnya udah bilang masalah dan pasien kan mereka lakukan lebih cepat malah kan bisa setahun bisa 3 tergantung daripada apa yang diperiksa. Nah kolon lebih lama. Nah itulah seharusnya kita mulai aware nih. MCU itu mesti termasuk ke dalam pemeriksaan daripada colorectal cancer. Oke, jadi bukan tumor marker. Ingat ya banyak orang salah. Saya periksa tumor marker. Sensitivitas tumor marker tidak 100%. Orang dengan negatif tumor marker tidak menjamin tidak ada cancer. Karena contoh CEA.
Itu kan dianggap marker untuk kanker usus besar. Itu 80% sensitivitasnya. Artinya 20% yang orang kanker stadium 4 masih negatif. 80% yang positif. Tapi positif kan juga belum tentu kanker usus besar. Nah itulah kita harusnya tidak mengandalkan tumor marker untuk screening diagnostik. Oke, tapi sebenarnya kalau orang sudah terdiagnosis, oke ini kanker usus besar, bisa sembuh nggak sih? Atau maksudnya kayak ada di stadium berapa maksimal ini masih bisa agak sembuh? Gitu? Tentu pengobatan semakin awal diketahui, chance untuk sembuh ada lebih tinggi. Jadi contoh, kita masih menemukan cancer in situ. In situ maksudnya tumornya belum kemana-mana nih. Juga mungkin belum penetrasi ke bawah. Kita sebut stadium 0. Kita lakukan polipektomi, itu orang udah bebas cancer harusnya. Tapi resiko muncul kan muncul. Jadi ada beberapa kasus, ada polip, kita buang, atasnya cancer, bawahnya belum bersih. Berarti ini stadium 0, belum berakar. Oh, belum berakar? Iya, karena begitu kita buang lengkap semua, untung orang ini masih in situ, masih stadium 0 lah istilahnya. Kalau di stadium 1 kan, kalau kita ikuti, kita obati. Stadium 1 nggak perlu kemo. Diobati, kemungkinan 5 tahun ke depan, 94% dia mungkin sehat, masih normal. Mungkin 6% akan kembali kumat. Stadium lebih lanjut, stadium 2 baru ketahuan. Mungkin 74% bisa survive 5 tahun ke depan. Stadium 3 sekitar 15%-an, 17%-an. Stadium 4, ya jangan harap sampai 5 tahun begitu. Jadi artinya semakin dini diketahui angka survival rate, jadi bertahan hidup sehat selama 5 tahun itu tergantung stadium. Tergantung stadiumnya ya. Dan kalau stadium sudah akhir, ya harapannya pasti akan... Nggak akan sampai 5 tahun pasti. Apapun dilakukan. Kalau stadium 4 dia udah menyebar ke liver. Bahkan sudah diangkat segala macam pun. Karena sudah menyebar tempat jauh. Stadium 4 artinya udah penyebaran jauh ya. Stadium 1 kan mungkin masih sekitar situ. Cuma di ususnya doang. Stadium 2 udah menyebar ke kelenjar. Kita begini sekitar usus di situ. Stadium 3 lebih jauh lagi. 4 udah menyebar ke liver lah, ke tulang lah, kemudian ke paru-paru lah, itu stadium 4. Jadi bukan hanya kanker usus besarnya aja, tapi dia akhirnya si kankernya ini sendiri, sel kankernya udah nyebar ke dan menyerang organ-organ yang lain. Gitu ya dok ya. Oke dok, semoga ini menjadi insight untuk masyarakat Indonesia 270 juta jiwa harus menonton ini. Tidak hanya mereka tapi juga mungkin generasi kedepannya supaya lebih aware lagi dan harus segera periksa untuk mengantisipasi hal-hal yang tadi ya. Kalau di negara lain udah bisa, harusnya kita juga bisa ya. Karena kita kan orangnya nurut-nurut gitu ya. Kalau bisa. Thank you Dr. Hendra. Semoga ini ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang. Terima kasih. Selamat siang. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Hendra. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan tayangan unggulan kami di aplikasi Da-i Plus. Saya Raden Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Sampai jumpa. Terima kasih ya dok.